Beredar rekaman Reza Gladys dengan asisten Nikita Mirzani, Mail Saputra membahas uang tutup mulut senilai 5 miliar rupiah. Percakapan mereka bermula dari Mail Saputra menyinggung alasan Nikita Mirzani menjelek-jelekan produk skincare Reza Gladys di media sosial. Reza Gladys pun setuju bahwa mafia skincare abal-abal perlu diberantas. Lalu Mail seolah-olah memberikan bukti bahwa omongan Nikita Mirzani akan selalu bisa membuat orang lain dijebloskan ke penjara. Reza Gladys pun cemas jika produknya menjadi buruk di mata publik. Ia pun meminta Mail untuk mengatasi permasalahan tersebut secara baik-baik. Lalu Mail menyarankan kepada Reza Gladys untuk menutup mulut bosnya dengan membayarkan sejumlah uang. Reza Gladys pun pasrah. Ia meminta Mail untuk mengurus permasalahannya dengan Nikita Mirzani. Hingga pada akhirnya tercetus uang 5 miliar rupiah yang harus dibayarkan. Reza Gladys hanya mengiyakan ucapan Mail. Namun tidak diketahui bagaimana transaksi akhir mereka. Beredarnya rekaman telepon tersebut membuat netizen yang budiman berpendapat bahwa Nikita Mirzani secara tidak langsung ikut bersalah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Tersebar sudah rekaman-rekaman suara itu Dokter Oki sama Dokter Reza sama Mail. Aduh, ini sebenarnya ada apa sih? Ada apa sebenarnya? Mengerikan ya, mengerikan dah gila sumpah. Aduh, siapa lagi ya ini yang bisa dipercaya? Seiring dengan munculnya rekaman terbaru, kini kita bisa melihat gambaran yang lebih jelas mengenai kasus ini ya guys. Nah, jika sebelumnya masih ada tanda tanya besar, rekaman terakhir antara Mail dan Dr. Reza Gladys menunjukkan bahwa unsur pemerasan memang nampaknya dapat terpenuhi. Nah, salah satu kalimat yang keluar dari Mail adalah yang penting udah ada uang nutup mulut aja dulu dok. Kemudian Mail juga mengatakan bahwa kalau mau Nikita anteng adem ayem ya udah kasih. Kalau enggak ya dia bakalan nyerocos terus. Nah, memang guys, kalimat ini secara hukum dapat dikategorikan sebagai ancaman dan pemaksaan dengan motif finansial yang berpotensi memenuhi unsur pasal 368 KUHP tentang pemerasan. Jadi ya dari sisi unsur hukum memang terlihat bahwa ada upaya menekan Dr. Reza Gladys agar memberikan uang dengan imbalan agar masalah ini tidak diperpanjang di media sosial. Namun ada hal yang tetap membuat saya masih mempertanyakan ya guys, apakah ini tindak pidana murni ataukah ada skenario lain yang lebih besar? Nah, jika kita melihat pola dari awal guys, ada beberapa kejanggalan menurut saya ya. Nah, Reza Gladys merekam semua percakapan bahkan dari tahap yang masih bersifat diskusi biasa. Itu percakapan dengan Dr. Oki ya. Nah, kemudian ia juga tidak terlihat panik atau takut saat mendengar permintaan uang. Justru terkesan mengikuti alur. Nah, saat Mail menyebutkan soal nominal uang, Dr. Reza Gladys juga tidak langsung menolak dengan keras, tetapi malah mempertimbangkan dan ingin berdiskusi dengan suaminya. Inilah yang membuat saya bertanya guys, apakah Dr. Reza Gladys sejak awal sudah mempersiapkan bukti-bukti ini? Jika iya, apakah ia memang sudah mengantisipasi bahwa akan ada permintaan uang? Biasanya ya guys, korban pemerasan tidak memiliki rekaman sekomplit ini, apalagi jika sejak awal sudah ada upaya merekam semua pembicaraan, termasuk yang bahkan belum mengarah ke pemerasan. Ini menunjukkan tingkat kesiapan yang tidak biasa menurut saya. Jadi apakah ini murni pemerasan ataukah ada permainan hukum yang lebih besar? Nah, menurut saya guys, ini terlalu rapi dan sistematis untuk sebuah tindak pidana pemerasan yang spontan. Nah, semua bukti sudah tersedia dengan sangat lengkap dari awal hingga akhir, dan ini yang membuat saya tidak sepenuhnya yakin bahwa Reza Gladys adalah korban pemerasan murni. Tapi bagaimana menurut kalian guys? Apakah ini benar-benar pemerasan ataukah ada hal lain di baliknya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ada yang udah dengar suara percakapan Dr. Oki dengan Dr. Reza. Di situ ketahuan kan siapa yang meminta-minta untuk bertemu dengan yang namanya Bang Mail atau kakak Nikita Mirzani. Udah tahu kan? Yang jadi pertanyaan buat saya adalah Dr. Reza ini kan dokter, sedangkan kakak Nikita Mirzani kan bukan dokter. Berarti Dr. Reza itu punya kapasitas ilmu pengetahuan yang lebih dari seorang kakak Nikita Mirzani.
nih. Yang jadi pertanyaan saya adalah, kenapa Dokter Reza itu takut produknya direview? Kalau nggak salah, produknya aman-aman aja direview, difitnah, entar dijelek-jelekan, kan bisa dituntut atas pencemaran nama baik, undang-undang ITE dan lain-lain. Terus yang paling lucu lagi buat saya adalah kenapa ditransfer nominalnya di atas 2M lagi. Apa nggak jadi pertanyaan tuh buat netizen? Betul nggak? Setelah bocor ya rekaman telepon Mail dan Reza Gladys, itu membuat kita jadi berpikir sih, sebenarnya apa yang membuat Reza Gladys itu begitu takut produknya direview sampai dia seolah-olah mengajak damai pihak Nikita Mirzani dan Mail gitu. Lalu yang kedua adalah kenapa ada omongan Mail yang seolah-olah ya kode-kode minta uang tutup mulut kalau nggak mau direview. Kita jadi mikir dong, yang pertama adalah kalau emang produknya Dr. Reza itu aman, harusnya nggak perlu takut, ya nggak perlu seolah-olah ngajak damai biar nggak direview. Lah kalau memang produknya bagus kan harusnya nggak perlu takut gitu. Terus yang kedua dari sisi Mail dan NM ya, kok jadi kesannya kayak ini ya, nge-reviewnya jadi kurang jujur ya, kurang transparan ya. Kenapa? Karena kalau misalnya memang bayar, berarti bakal direview baik dong. Kalau nggak bayar, dikasih uang tutup mulut, baru direview baik, atau nggak direview sama sekali. Nah, ini kan jadi kesannya kayak ya mungkin nggak bisa dibilang pemerasan ya, tapi kan seolah-olah meminta secara halus kan. Kalau misalnya gini, kalau lo mau gue tutup mulut, kasih gue duit, kasih gue makan, begitu kan kata Mail di video tersebut. Ya tapi apapun itu tuh kita jadi sulit percaya ya. Apakah dari pihak owner skincare ini yang katanya overclaim itu yang memang benar-benar produknya tidak sesuai, ataukah memang ada produk-produk yang memang overclaim dan itu dimanfaatkan oleh beberapa orang yang punya power di media sosial untuk mendapatkan uang. Sekarang kita harus mulai jernih dalam berpikir. Kalau memang benar, berarti dua-duanya salah. Owner juga salah karena dia produknya tidak sesuai. Terus yang memanfaatkan itu untuk mendapatkan keuntungan pribadi, menurut aku juga tidak bijak. Menurut aku juga salah. Tapi prosesnya kan sedang berlangsung di kepolisian, kita tunggu aja. Apakah bakal masuk atau tidak? Udah puasa lo, ya biarkan aja sih, kali aja ada yang beneran itu jualan di depan kantor polisi, ya jualan buku, ya udah sih, puasa udah nggak usah ngomongin orang, udah biarin istirahat dulu kitanya udah, ya, gue mau mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Dan semoga masalah yang ada di keributan dunia maya ini bisa kembali lagi, bisa baik-baik lagi. Itu doa gue, bagus kan? Dan semoga bisa mendapatkan hasil yang terbaik dari semua permasalahan ini, amin. Malu kira nggak pusing juga itu tiap hari kita mantengin berita-berita gitu tiap hari kan, pusing ya kan. Mau nggak dibiarin nggak mungkin juga, ketonton juga sama mata ini ya kan. Mau nggak didengerin kedengeran juga sama kupingin, gimana ya kan. Udah mau nggak mau tonton ya kan, tonton juga akhirnya naik darah ujung-ujungnya, naik hitam juga. Mau dihindarin juga susah dunia ini ya. Tapi doa gue mah ya udahlah di bulan puasa ini ya, semoga semuanya bisa berjalan dengan baik lagi, kembali fitrah lagi semuanya. Jangan lupa pakai sunscreen, tiap hari pakainya. Iya, semoga menemukan jalan yang terbaik untuk masing-masing kedua belah pihak. Ya, gue sih doain kayak gitu, baik kan gue. Ya, terus juga buat Panda, semoga Panda gak berkuar-kuar dulu. Panda istirahat dulu sayang, Panda istirahat dulu, jangan berkuar-kuar dulu bulan puasa ya nak ya.
ya. Ya semoga semuanya kembali fitrah lagi deh di bulan puasa ini. Gue sih doanya kayak begitu ya kan, nggak usah berantem dulu deh, stop dulu deh ya kan. Dan kalian pasti juga udah tahu bahwa rekamannya sudah tersebar di mana-mana, dan kalian juga bisa dengerin bagaimana perbincangan antara M dengan Dr. R ini. Kalian bisa telaah sendiri seperti apa. Maksud gue nggak sampai ketakutan banget. Pokoknya semuanya dari permasalahan yang ada di sosial media ini ala gempar sekali. Mudah-mudahan diberikan titik temu yang terbaik untuk kedua belah pihak ya. Semoga juga di bulan puasa ini diberikan keriduan, diberikan hati yang lapang untuk semuanya. Buat kalian juga, udah nggak usah komen yang enggak dulu.